rumah Pak Sempurna tiba-tiba aja kebakaran. 4 anggota keluarganya termasuk Pak Sempurna berada di dalamnya dan mereka semua kehilangan nyawa mereka. Apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini? Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terutama untuk kalian yang mengikuti kasus-kasus dari dalam negeri. Ini adalah kasus yang sedang ramai sekali diperbincangkan karena dirasa memiliki banyak sekali kejanggalan dalam sebuah tragedi kebakaran yang menimpa rumah seorang wartawan di Karo. Tepatnya pada Kamis 27 Juni 2024 kemarin, sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba saja sebuah rumah di Jalan Agung Surbakti, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara terbakar tanpa alasan yang jelas. Dan dari tragedi ini, 4 anggota keluarga yang tinggal di dalamnya kehilangan nyawa mereka. Nah, banyak banget yang percaya bahwa ini bukanlah kebakaran biasa, melainkan satu tragedi yang direncanakan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai salah satu dari anggota keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut. Terlalu banyak kejanggalan dan hal yang dirasa ditutup-tutupi. Langsung aja nih Noris, kita akan bahas rangkumannya malam ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Sebelum kita bahas kasusnya, penting untuk kalian tahu siapa aja yang tinggal di dalam rumah ini. Sang kepala keluarga adalah Riko Sempurna Pasaribu yang berusia 47 tahun. Istrinya Elfrida Boru Ginting berusia 48 tahun. Anak laki-laki mereka yang berusia 12 tahun, Sudi Investigasi Pasaribu. Tinggal juga bersama mereka adalah cucu dari Sempurna dan Elfrida dari anak pertama mereka yang sedang merantau, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun yang bernama Loin Situngkir. Perlu kalian tahu juga bahwa Sempurna adalah seorang wartawan yang bekerja di sebuah media bernama Tribrata TV. Tapi kerjanya itu belum terlalu lama guys, baru sekitar 9 bulan bekerja. Tugas Pak Sempurna adalah untuk menulis berita akan hal-hal yang terjadi di wilayah Karo, Sumatera Utara. Dan sepertinya Pak Sempurna ini memang memiliki cinta akan dunia jurnalistik. Kalau aku lihat dari cara dia menamakan anaknya Sudi Investigasi. Selain memang sepertinya menyukai pekerjaannya, dia juga merupakan wartawan yang sangat gigih dan sangat berani. Dengan berani, Pak Sempurna ini memberitakan hal-hal yang mungkin bisa menaruh posisinya sebenarnya di bahaya. Kayak dia berani memberitakan tentang penebangan kayu liar yang ada di Karo, sampai berita yang dia tulis itu direspon oleh lembaga terkait, dan akhirnya penebangan liar yang ada di wilayah Karo itu sampai dihentikan. Gak cuma itu, Pak Sempurna juga kerap kali membahas tentang narkoba dan juga judi yang terjadi di wilayah Karo. Dan beberapa berita tersebut dipublikasikan sebelum tragedi menimpa ia dan keluarganya. Jadi kayak tadi aku ceritain di intro, jam 3 pagi pada 27 Juni 2024, tiba-tiba saja his house went up in flame. Tiba-tiba aja kebakaran rumah Pak Sempurna. 4 anggota keluarganya termasuk Pak Sempurna berada di dalamnya dan mereka semua kehilangan nyawa mereka. Setelah laporan mengenai kebakaran ini sampai di pihak kepolisian, mereka langsung mencari tahu apa sebenarnya penyebab dari kebakaran ini. Dikatakan bahwa lokasi api pertama kebakaran itu ditemukan di permukaan lantai dekat dinding kanan rumah yang merupakan sebuah warung, dan lokasi ini berdekatan dengan tempat ditemukannya keempat jenazah korban yang berada di sebuah kamar sempit berukuran 2x3 meter. Nah, rumahnya Pak Sempurna ini adalah rumah berukuran sekitar 3,5 kali 9 meter, dan selain gas dan kebutuhan sehari-hari, ternyata di rumah ini juga tersimpan ada bensin sebagai barang dagangan. Dan kata para tetangga yang mendengar tragedi ini terjadi, katanya emang barang-barang yang ada di dalam warungnya keluarga ini tuh sempat menimbulkan suara ledakan. Pelaksana harian Kapolres Karo juga menyampaikan bahwa temuan-temuan ini merupakan hasil pemeriksaan sementara dari pemeriksaan TKP. Nah, dengan temuan ini sebenarnya masih diperlukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara jelas sebenarnya apa yang terjadi pada pagi itu. Apa penyebab jelasnya dan kronologinya tuh seperti apa. This is when things get a little bit blurry. Ini waktunya ketika orang-orang sedikit bingung dengan pernyataan polisi tersebut.
terutama teman-teman jurnalis. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara, ditemukan fakta bahwa kebakaran rumah Pak Sempurna ini terjadi tepat setelah Pak Sempurna memberitakan sebuah aktivitas perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kecamatan Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara. Jadi, Pak Sempurna itu nulis sebuah artikel, sebuah berita, di mana dia bilang bahwa ada keterlibatan oknum aparat inisial HB dalam pengelolaan judi. Dan akhirnya diketahui bahwa ternyata udah sempat ada peristiwa nih antara HB dan Pak Sempurna. Jadi kalau menurut investigasinya KKJ, ada sedikit of a plot twist. Konon, Pak Sempurna sama HB itu punya history, jadi punya sejarah guys. Katanya, Pak Sempurna itu sebenarnya sudah tergabung di sebuah kelompok perjudian. Jadi ada satu warung yang dipercaya sebagai tempat mereka melakukan aktivitas perjudian, dan aktivitas perjudian ini dikelola sama seorang oknum aparat. Jadi kayak orang-orang udah tahu nih mereka punya jatahnya masing-masing, tiba-tiba muncul seorang anggota ormas yang minta bahwa dia namanya dimasukin juga ke dalam anggota perjudian tersebut. Memohonlah dia sama Pak Sempurna, bilangin ke HB tolong masukin nama saya. Tapi katanya HB pun menolak. HB mengacuhkan pesan yang disampaikan sama Pak Sempurna, dan Pak Sempurna mencoba sekali lagi ngomong sama HB, orang itu minta namanya dimasukin. Setidaknya dia mendapatkan uang bulanan dari aktivitas perjudian mereka. Atas permintaannya Pak Sempurna yang kedua kali itu, akhirnya HB memberikan uang 100.000 kepada si anggota ormas. Anggota ormas yang cuma mendapat 100.000 itu tersinggung. Dia merasa bahwa dia diremehkan oleh HB. Akhirnya dia memprovokasi Pak Sempurna, dan setelah Pak Sempurna tersulut, akhirnya dia memutuskan untuk menulis sebuah berita tentang aktivitas perjudian yang dilakukan oleh para anggota aparat di dekat asramanya aparat. Dan gak cuma lokasinya nih, dia juga membeberkan bahkan namanya HB, nama lengkap, dan berita ini langsung sama dia diupload juga di Facebook. Dan setelah berita ini akhirnya tayang di media online Tribrata TV, ada oknum aparat yang menghubungi atasannya Pak Sempurna, bilang bahwa tolong ya berita yang satu itu diturunkan. Specifically berita yang ditulis Pak Sempurna tolong dihapus. Pihak perusahaan pada saat itu menolak untuk menghapus berita tersebut. Nah, setelah menulis tentang kejadian terkait oknum HB tadi, Pak Sempurna juga menulis berita lainnya tentang peristiwa demo organisasi keagamaan di Kabupaten Karo yang menuntut agar Kapolres Karo dicopot karena maraknya judi, prostitusi, dan narkoba. Nah, berita ini pun akhirnya tayang juga secara online di Tribrata TV pada 26 Juni 2024 kemarin. Dan lagi-lagi ada orang yang diduga sebagai petugas kepolisian menghubungi perusahaan. Kali ini mereka nggak minta beritanya untuk diturunin, tapi mereka bilang, tolong dong bahasa di berita tersebut dihaluskan. Setelah pimpinan media Tribrata TV mendapatkan 2 telepon itu, dia langsung telepon ke Pak Sempurna. Tanyalah dia, apakah Pak Sempurna ini masih aman-aman aja. Pada saat itu Pak Sempurna bilang bahwa dia aman, tapi dia juga cerita sama teman-temannya kalau dia mulai merasa was-was. Pak Sempurna sama rekan-rekan kerjanya juga dikatakan diberikan peringatan oleh ketua ormas di Kabupaten Karo bahwa mereka itu sedang diikuti. Sang ketua ormas juga bilang sama Pak Sempurna, tolong hati-hati. Bahkan mereka menyarankan Pak Sempurna sama rekan-rekannya tuh kalau bisa jangan pulang ke rumah dulu. Dan akhirnya untuk keamanan dirinya, Pak Sempurna itu sempat menginap di Polres Karo selama beberapa hari. Nah, lama-lama nih Pak Sempurna jadi sulit dikontak. Dia juga beralasan bahwa HP-nya jatuh dan rusak. Diketahui juga bahwa Pak Sempurna itu udah sempat ketemu HB lagi guys. Pas ketemu ini dia ditemenin sama rekannya. Katanya dalam pertemuan itu HB meminta agar berita yang udah tayang di media online Tribrata TV dan postingan Facebooknya dia tolong segera dihapus. Tapi Pak Sempurna menolak permintaan itu. Dan karena tidak terjadi nih kesepakatan antara Pak Sempurna sama HB, akhirnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 1 pagi, Pak Sempurna pulang ke rumahnya diantar sama rekannya yang tadi nemenin dia. Setelah Pak Sempurna masuk ke rumahnya jam 1 pagi tuh ya, si rekan cabut dari rumahnya Pak Sempurna dan 2 jam kemudian kebakaran pun terjadi. Ada 2 versi yang berbeda atas kejadian ini, di mana versi tim KKJ menyatakan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum tersebut. Sedangkan versi yang lain menyebutkan bahwa kebakaran itu lantaran ada ceceran bensin di rumah korban dan kemudian menyulut bara api. Diketahui memang kebetulan korban di rumahnya berjualan bensin eceran.
Ini adalah kejanggalan-kejanggalan lainnya dalam kasus ini. Jadi Pak Sempurna itu pulang pada hari Rabu tanggal 26 Juni pada tengah malam. Dan kayak tadi aku bilang, dia ditemenin sama temennya. Nah, setelah Pak Sempurna masuk ke dalam rumah, si temen ini dicabut. Dikatakan bahwa menurut informasi dari para tetangga atau saksi-saksi yang ada di lokasi, katanya sekitar jam 2.30, jadi 30 menit sebelum rumahnya akhirnya terbakar, terlihat ada 5 pria yang berada di sekitar rumahnya Pak Sempurna. 5 pria itu siapa? Gak ada yang tahu, karena saat kebakaran terjadi, 5 orang ini sudah tidak ada di sana. Setelah kebakaran terjadi, pihak kepolisian memeriksa sejumlah saksi, termasuk rekan yang nganterin Pak Sempurna pulang. Pada saat pemeriksaan, dikatakan bahwa rekan yang mengantar Pak Sempurna pulang, itu HP-nya sempat diminta sama para penyidik, tapi si rekan ini menolak. Gak mau, HP-nya gak mau diambil. Tapi dia bilang juga bahwa beberapa saksi lainnya itu diambil handphonenya, dan katanya dalam message-nya, pesan-pesannya itu dihapus-hapusin sama para penyidik. Termasuk pesan dari ketua Ormas yang sempat memberikan warning kepada Pak Sempurna sama rekan-rekannya. Warning yang tadi loh guys, yang bilang kayak, kalian kalau bisa jangan pulang dulu, karena kalian lagi diikutin orang. Kejanggalan yang terakhir adalah salah satu dari anaknya Pak Sempurna, itu kan gak ada di rumah pas lagi kejadian. Anaknya Pak Sempurna ini namanya Eva Pasaribu, dan dia menyatakan bahwa dirinya itu merasa terancam saat dia berada di Polres Tanah Karo. Dan karena dia merasa terancam di Polres Tanah Karo, dia tuh sampai minta ke Kapolda Sumatera Utara buat bicara 4 mata sama dia agar dia bisa menceritakan langsung apa aja nih hal-hal yang terjadi sama keluarganya. Di dalam perbincangan itu dia menceritakan tentang hal-hal yang dia lalui dan juga ancaman yang dia rasakan pas dia dimintai keterangan. Jadi ada poin di mana dia merasakan pressure, merasakan tekanan, seakan dia harus mengikuti apapun yang dikatakan sama para penyidik, dan ada hal-hal yang dikatakan para penyidik yang harus wajib dia iakan. Saya merasa terancam pada saat malam dipanggil untuk wawancara, dimintai keterangan ke kantor polisi. Saya merasa terancam, kata-kata itu harus saya iakan, bukan dari kemauan saya. Saya mohon kepada Bapak Kapolda membantu kami, Bapak Kapolda, agar diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Nah, pada Senin kemarin tanggal 8 Juli, Kapolda Sumatera Utara, Komjen Agung Setia Imam Effendi, mengatakan bahwa setelah melakukan penyelidikan dengan metode Scientific Crime Investigation, pihaknya berhasil menemukan bukti-bukti besar. Saat kepolisian mengambil sampel dari 4 titik di lokasi kejadian, ditemukan bahwa ada abu yang berasal dari sisa bahan bakar. Selain itu, polisi juga menemukan ada 2 botol air mineral sekitar 30 meter dari TKP, yang di dalamnya terdapat sisaan bahan bakar minyak atau BBM campuran solar dan pertalite. Dan berdasarkan hasil otopsi, diketahui bahwa dalam pernafasan dan pencernaan keempat jasad ditemukan adanya jelaga atau butiran arang, yang berarti bahwa saat kejadian keempatnya masih hidup. Jadi mereka menghirup arang itu sampai masuk ke dalam tubuh mereka. Polres Tanah Karo menggelar rilis terkait tewas Sempurna Pasaribu. Pihak kepolisian sudah menyiapkan beberapa alat bukti seperti sisa material dari rumah yang terbakar berupa seng, kayu arang, tabung gas LPG, sepeda motor korban, sepeda motor pelaku, dan 1 unit mobil minibus. Dan yang paling penting, dikatakan bahwa polisi sudah memeriksa CCTV di sekitar lokasi, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan ada CCTV yang merekam 2 orang sempat mondar-mandir di area tersebut, di area TKP, di rumahnya Pak Sempurna. 2 orang tersebut terlihat sedang memantau rumahnya Pak Sempurna, dan setelah itu mereka, 2 orang tersebut menyiramkan cairan campuran solar dan pertalite ke beberapa titik rumah, maupun samping arah kamar, bagian depan, dinding-dinding, samping rumah, dan dekat kamar Pak Sempurna. Dan ya, setelah mereka menyemprot, menyiram, bahkan membuka botolnya dan langsung mengguyur rumah tersebut, mereka pun membakarnya. Dicarilah 2 orang yang tertangkap CCTV tersebut, dan pada 6 dan 7 Juli, polisi berhasil meringkus Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syahputra Tanjung secara terpisah. Nah, sampai video ini di-shoot sebenarnya belum dibeberkan apa motif dari para tersangka membakar rumah Pak Sempurna. Dan kedua pelaku kemudian disangkakan pasal 187 KUHP terkait pembakaran yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya dengan ancaman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Update perkembangan kasus. Pada Kamis 11 Juli lalu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengumumkan bahwa pihak kepolisian berhasil menangkap seorang tersangka baru bernama Bebas Ginting alias Bulang, 62 tahun. Bulang adalah orang yang memerintahkan Rudi dan Yunus
Yunus untuk melakukan pembakaran rumah Sempurna. Sebelum eksekusi dilakukan, Bulang memberikan uang Rp130.000 kepada Rudi untuk membeli pertalite dan solar untuk digunakan membakar rumah Sempurna. Setelah rumah terbakar, Bulang memberi upah kepada Rudi dan Yunus masing-masing Rp1 juta. Diketahui juga sebelumnya Bulang tuh sudah pernah 2 kali dipenjara, salah satunya kasus penghilangan nyawa orang juga. Saat ini polisi masih melakukan investigasi untuk mengetahui apa motif dari kasus pembakaran. Saat ini polisi terus mendalami terkait dengan motif apa B menyuruh melakukan pembakaran rumah terhadap korban. Kemudian kita juga masih terus coba mendalami apakah hanya karena pemberitaan itu atau adakah hal-hal yang lainnya. Jadi kita tunggu proses pendalaman yang dilakukan oleh penyidik untuk kita bisa menyimpulkan motif yang terkandung di dalam peristiwa ini. Besaran upah setelah dilakukan pekerjaan oleh 2 eksekutor, ini masing-masing mereka mendapat Rp1 juta dari B. Kadispenat Brigjen Christomay Sianturi mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat sangat terbuka jika ada masyarakat yang memiliki bukti adanya keterlibatan anggota TNI AD dalam kebakaran rumah Pak Sempurna. Pihaknya akan menerima laporan, mengecek kebenaran semua informasi, dan jika ditemukan benar, TNI Angkatan Darat tidak akan segan untuk memproses para prajurit tersebut secara hukum. What a case. Aku ngerasa bahwa kasus ini sedikit ngingetin aku sama kasus wartawan Udin. Kalian udah nonton belum video yang ini? Di awal kasus ini bergulir dan semua orang merasa bahwa terlalu banyak kejanggalan dalam kasus hidupnya Pak Sempurna ini. Memang tidak langsung bisa dibuktikan bahwa ada orang-orang yang terlibat, tapi setelah CCTV-nya akhirnya ditemukan, yang juga didorong oleh publik yang menanyakan kenapa ini bukanlah hal pertama yang dicek gitu. CCTV bukannya di semua kasus di tahun-tahun ini menjadi bukti utama dari segala hal yang terjadi di muka bumi ini. Kenapa kasus ini harus berjalan dulu sampai orang-orang bilang ini terlalu banyak kejanggalan, semua orang ngamuk, semua orang mendorong, teman-teman jurnalis semuanya bersuara sampai akhirnya CCTV-nya dicek gitu. I don't know, tapi gimana guys menurut kalian tentang kasus ini? Jadi kalau misalkan kalian juga mengikuti kasus ini dan melihat atau membaca hal-hal yang tidak masuk rangkumannya tapi kalian rasa adalah detail yang penting, boleh banget kalian tambahkan di bawah. Besides that, Neroris, mari kita semua kirimkan doa kepada keluarga Pak Sempurna. Semoga para korban tenang dalam peristirahatannya. Personally, menurut aku masih banyak banget tanda tanya di kasus ini. Seperti apakah benar keterlibatan Pak Sempurna dalam anggota perjudian seperti yang disampaikan sama investigasinya KKJ, atau ada oknum-oknum lainnya yang sebenarnya mencoba untuk membersihkan nama mereka dengan memfitnah seseorang yang sudah tidak bisa membela dirinya sendiri. Karena ya walaupun mungkin terjadi kayak provokasi itu mungkin sekali terjadi, tapi untuk apa dia memberitakan sesuatu yang sebenarnya dia terlibat? Bukan itu resiko yang sangat besar gitu. Masih banyak banget pertanyaan dari aku. Dan kalau misalkan memang benar dia terlibat perjudian tersebut, buat apa dia memberitakan hal-hal lainnya yang juga berhubungan dengan anggota-anggota aparat yang akan membenci dia? Padahal itu berarti kan teman-temannya sendiri. Which makes no sense. Jadi kayak masih ada hal-hal yang kayak nggak ketemu di tengah, ya nggak sih? Secara simpelnya kalau misalkan kita ngelihat juga dari kasusnya wartawan Udin adalah ketika ada seorang individual yang berani membahas tentang hal-hal yang memang sensitif, apalagi sampai name dropping gitu, naruh nama orang secara lengkap, ya pasti mereka akan jadi magnet untuk orang-orang yang takut, apalagi yang akan dia spill, yang akan dia beberkan ke masyarakat. Jadi secara simpel pasti banyak banget orang yang gak suka dan takut dengan orang-orang yang memperjuangkan informasi-informasi seperti yang ditulis oleh Pak Sempurna. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Neroris, terima kasih semuanya yang sudah merequest video ini. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Sabil. Aku pesen air. Sabil. Aku pesen air kelapa. Sabil, kok datangnya gini? Siapa yang mau buka? Belum bisa. Mungkin itu ini belum dibuka. Nggak, kayaknya dia mau memastikan kalau ini adalah air kelapa hijau asli. Asli sih. Aku cek protein yang lainnya.